Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Syah. NIM saya 2331407011111040 dari kelas T4F. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan aplikasi dengan tema SQL injection. Ya, pertama-tama keamanan aplikasi itu sendiri yaitu melindungi aplikasi dari ancaman dan kerentanan, tergolong dari validasi input, memastikan data pengguna aman dan valid, autentikasi dan otorisasi, yaitu kontrol akses pengguna dengan tepat, dan perlindungan data, menjaga keamanan data sensitif aplikasi ataupun pengguna. Kenapa keamanan aplikasi sangat penting? Karena itu menjadi gerbang utama. Aplikasi adalah akses utama ke sistem atau database, dan ini bisa juga menjadi target serangan aplikasi web atau aplikasi mobile yang sering diserang karena koneksi internet. Dan yang terakhir, resiko kode tidak aman, karena kerentanan itu sendiri mengurangi kode yang mendapatkan kode yang kurang baik atau membuka celah eksploitasi itu sendiri. Jadi apa jenis-jenis serangan umum pada aplikasi? Yang pertama SQL injection atau akses database ilegal. Yang kedua XSS atau menyisipkan skrip jahat ke halaman. Yang ketiga CSRF atau manipulasi aksi pengguna. Yang keempat file upload exploit atau upload file berbahaya. Dan yang kelima session hijacking atau ambil alih sesi login. Yang keenam patch traversal atau akses sistem ilegal. Dan yang terakhir remote code execution atau RCE. Di sini saya akan menggunakan atau mendemokan SQL injection. Jadi SQL injection itu sendiri yaitu menyisipkan perintah SQL itu tadi yang berbahaya atau ke aplikasi. Jadi misalnya jika ada pengguna menggunakan aplikasi atau web yang rentan atau tidak ada autentikasi otorisasi, maka otomatis akan ada hacker atau orang-orang jahat yang menyisipkan file SQL atau perintah SQL berbahaya ke input aplikasi. Apa tujuannya? Yaitu login tanpa password, akses data rahasia, dan ubah hapus data. Dan dampaknya itu sendiri, loginnya itu tanpa otorisasi atau autentikasi, dan dapat mengakses data rahasia seperti password, email, dan sandi atau aplikasi yang menggunakan data personal. Dan bisa juga membuang seluruh database kita itu diganti ataupun menghapus atau merusak data-data kita, dan juga melakukan serangan lanjutan yang dampaknya akan lebih buruk lagi. Jadi bagaimana cara mitigasinya? Yang pertama, prepare statement, harus menggunakan MySQLi atau PDO untuk query aman. Yang kedua, validasi input, harus memfilter atau meriksa data masuk dari user. Yang ketiga, gunakan ORM, abstraksi database, membantu cegah injeksi. Yang keempat, WAV atau menggunakan firewall aplikasi untuk mendeteksi dan memblokir serangan. Jadi di sini saya akan mendemokan untuk SQL injection. Bagaimana sih SQL injection itu bekerja? Yang pertama, jika kalian masukkan perintah seperti biasa, mungkin username dan password kalian. Nah, di sini kan misalnya login berhasil. Karena ini serangan SQL injection, maka penyerang akan menggunakan atau mengisi username dengan cara mengetikkan perintah seperti ini. Nah, dengan menggunakan dash atau strip 2 kali ini, maka otomatis password akan terisi kosong dan admin bisa masuk. Maksudnya penyerang bisa masuk. Nah, di sini juga bertuliskan login berhasil. Ini karena ada sebabnya. Yang pertama, pada query ini menggunakan parameter n yang berarti tanpa menggunakan password pun bisa masuk atau login ke web kalian. Jadi dengan cara mengetikkan perintah seperti tadi,
dengan cara mengetikkan perintah admin tanda petik lalu strip 2 kali, ini akan otomatis password ini tanpa terisi akan masuk. Jadi dengan cara mengisikan perintah atau username seperti ini tadi, maka si penyerang bisa masuk. Nah, login berhasil. Ini karena menggunakan parameter n. Nah, berarti dengan mengisikan atau kalian buat query seperti ini akan rentan terkena SQL injection. Nah, di sini jika ingin lebih secure lagi, maka kalian bisa tambahkan required seperti ini ataupun yang lainnya. Oke. Dan untuk memitigasinya sendiri, saya akan mendemokan yang versi yang versi amannya. Nah, di sini saya akan mencoba login tapi dengan versi web yang secure atau aman. Nah, kita misalnya akan mengaktifkan perintah seperti tadi untuk melakukan SQL injection dan login. Nah, di sini harus mengisi password. Ini dipengaruhi karena pada line ke-45 ini type passwordnya memerlukan atau harus diisi, karena tanpa diisi nanti kita akan tidak bisa masuk. Selain itu, di sini karena menggunakan request method post dan username menggunakan HTML special charge, pada line ke-10 SQL ini select from user where username, gunakan tanda tanya itu sendiri adalah placeholder. Untuk statement di sini menggunakan SQL, menggunakan prepare statement di query SQL. Di sini untuk memisah kode SQL itu sendiri dari input pengguna ketika login. Jadi selanjutnya untuk statement bin params, untuk bin parameter itu sendiri username digunakan untuk mengisi placeholder ini sendiri. Jadi dengan menggunakan parameter username, kita akan mengisi parameter yang harusnya diisi. Untuk statement execute ini sendiri dan get result ini dilakukan maksudnya digunakan jika username ditemukan, maka akan lanjut. Jika username ditemukan di database, maka akan lanjut untuk mengecek password. Nah, di sini if password verify, jika password ini benar, maka akan sesuai dengan hash password yang ada di database. Lalu otomatis akan masuk ke webnya itu sendiri. Dan jika password itu salah, maka akan tampil pesan password salah, atau kita menggunakan username yang salah, maka akan muncul pesan username tidak ditemukan. Saya akan mencoba login dengan username yang benar. Nah, di sini benar. Karena kita masukkan password dan username dengan benar, maka akan
lanjut untuk mengakses webnya atau berhasil untuk mengakses webnya itu sendiri. Nah, jika yang sebelumnya dengan kita mengetikkan admin spasi ini, maka akan login berhasil. Nah, ini dipengaruhi karena ini tadi menggunakan query user. Nah, ini query n ini digunakan karena harus salah satu benar. Jika salah satunya benar, maka selanjutnya akan diabaikan dan password itu sendiri tanpa diisi juga, maka akan langsung masuk. Nah, sedangkan di sini kita akan mengetikkan perintah yang sama sekalipun tetap tidak bisa login karena harus mengisi password. Nah, di sini password required ini kita dipaksa untuk mengisi passwordnya. Jika tidak, maka kita akan tidak bisa masuk. Kita coba untuk masuk lagi menggunakan username dan password yang benar. Nah, di sini kita bisa masuk karena menginputkan username dan password yang benar. Jadi itu saja untuk demonstrasi dari SQL injection dari bab keamanan aplikasi. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.